Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita berbicara tentang fadilah dzikir la ilaha illallah. Bahwa dzikir ini begitu efektif. Bahkan ketika seseorang berzikir, kolbunya begitu tentram, dan ketentraman batin ini berpengaruh pada fisik. Di mana 55% penyakit bahkan bisa lebih disebabkan karena batin yang tidak tentram. Namun ketika batin menjadi tentram, maka akan berdampak kepada kesehatan. Suatu saat kami memberikan training spirituality in work di sebuah BUMN besar di Indonesia. Training kami dari mulai jam 3 sampai jam 23. Salah seorang peserta bernama Pak Bambang Sulistyo, jam 23 selesai dari training menuju ke kamarnya, dan tiba-tiba ia mengalami serangan stroke. Tangannya meringkel, mulutnya pelok, bahkan miring, dan ia tidak bisa berbicara dengan baik. Saat itu temannya berkata, "Oh, itu stroke, Pak Bambang stroke, Pak Bambang stroke." Mereka langsung memegangi Pak Bambang. Dan yang mereka lakukan, panggil tim trainer. Akhirnya tim trainer pun datang, teman-teman kami datang. Lalu saat mereka datang, apa yang mereka minta? Teman-teman kami meminta, coba Pak Bambang sekarang zikir khofi. Akhirnya Pak Bambang mencoba untuk zikir khofi, zikir yang di dalam kolbu. Namun ia untuk mencoba berzikir khofi, lagi-lagi tidak bisa dan lagi-lagi tidak berhasil. Akhirnya tim kami berkata, kalau begitu sekarang zikir jahri, la ilaha illallah. Akhirnya Pak Bambang mengucapkan dengan keterbatasan lisan saat itu. Ia berkata, maksudnya adalah la ilaha illallah dengan keterbatasan lisan. Namun lagi-lagi gagal. Akhirnya tim kami berkata, Pak Bambang, sekarang ucapkan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, penuh kesungguhan. Akhirnya untuk kedua kali ia mengucapkan kalimat yang mulia itu. Ia ucapkan Saat ucapan illallah yang kedua bagi dia, apa yang terjadi? Dia berkata bahwa terjadi ledakan begitu besar dalam dirinya. Dan dengan ledakan itu tangannya yang tadinya meringkel kembali lagi. Mulutnya yang tadinya miring kembali lagi. Dan saat itu ia tidak pelok lagi. Ia pun berdiri dan ia langsung mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jam 23 malam bergemuruhlah peserta training saat itu menggemakan zikir la ilaha illallah. Sahabat, saling sapa. Bagi orang yang tidak meyakini bagaimana keutamaan la ilaha illallah, dia tidak akan mendapatkan banyak hal. Tetapi bagi orang yang betul-betul yakin, betul-betul ikhlas akan keutamaan la ilaha illallah, maka hal-hal besar, mukjizat-mukjizat bisa saja terjadi. Pak Bambang sudah membuktikan bahwa betapa agungnya Allah. Dengan mengucapkan la ilaha illallah afdolul dzikri, dia mendapatkan manfaat kesehatan yang luar biasa. Demikian sahabat, saling sapa, berteman dalam kebaikan.